Pak Ayub Afel lebih mementingkan inbound tour, pembenahan biro perjalanan wisata, pembenahan hotel, pembenahan atraksi wisata. Satu. Yang kedua, biro perjalanan harus menjual sebanyak-banyaknya destinasi yang ada di Indonesia. Menciptakan produk sebanyak-banyaknya, tidak hanya di satu daerahnya sendiri. Jogja tidak boleh hanya menjual Jogja saja. Jualah Jakarta, jualah Bandung, jualah Surabaya, Bali. Jangan hanya menjual Bali, tapi jualah juga Jawa, jualah Kalimantan, jualah Toraja, dan jualah Nusa Tenggara, dan seterusnya. Jadi beliau selalu berpidato begitu. High seller, jualah sebanyak-banyaknya produk wisata di destinasimu. Dalam rangka memperingati Hari Pahlawan 10 November, Kanal Edukasi Pariwisata Indonesia kembali hadir. Kali ini akan berbincang mengenai tokoh pariwisata yang kiranya layak dicalonkan untuk disebut sebagai pahlawan dalam bidang pariwisata. Menarik sekali apa yang didiskusikan pada sesi lalu, berbincang dengan pelaku pariwisata senior, Ketua Umum IINTOA, Bapak Paul Edmundus Talo, memang sangat menarik dan tidak membosankan. Pada episode ini, kembali kita bersama Pak Paul, kita lanjutkan bincang mengenai tokoh pariwisata yang pernah begitu berjasa bagi pariwisata Indonesia. Kita lanjut ke tokoh-tokoh lain yang pada saat itu di pemerintahan masih dengan jabatan Direktur Jenderal Pariwisata. Bagaimana dengan Pak Ahmad Tirto Sudiro, 1976 sampai 1982? Bapak Ahmad Tirto Sudiro adalah seorang letnan jenderal yang ditugaskan oleh Presiden Soeharto di Saudi Arabia menjadi duta besar di sana. Ketika beliau menangani kepariwisataan, itu mulai ada pembenahan tentang perizinan kepariwisataan yang dikenal hari ini, atau mulai dari Andreas Prayogo itu sudah ada, tetapi lebih disempurnakan lagi perizinan kepariwisataan, juga hotel-hotel dan atraksi wisata di seluruh Indonesia. Pak Ahmad Tirto Sudiro tetap juga menyempurnakan direktur-direktur yang menangani kepariwisataan. Contoh seperti misalnya ada bagian yang menangani khusus pendidikan, BPLP yang ada di Bali, BPLP yang ada di Bandung, itu sudah lahir pada zamannya Bapak Dr. Andus Pranseda oleh Bapak Dr. Andus Prayogo sebagai Direktur Jenderal Pariwisata. Lalu kemudian diteruskan oleh Pak Ahmad Tirto Sudiro. Sekolah-sekolah kepariwisataan seluruh Indonesia yang ditangani oleh kementerian itu berjalan dengan sangat bagus dan hari ini menghasilkan sumber daya manusia yang luar biasa penting dan memegang peranan sangat sentral untuk pembangunan kepariwisataan Indonesia yang tersebar di seluruh Indonesia. Malah ada beberapa yang ada di luar negeri. Organisasi-organisasi kepariwisataan seperti ASITA, PHRI, INKA, ada HPI, berjalan dengan sangat normal karena mereka taat betul pada senior-senior yang tetap hadir, yang tetap memayungi mereka, lalu juga taat kepada arahan-arahan yang diberikan oleh pemerintah, oleh Direktur Jenderal Pariwisata, selalu hadir di dalam kegiatan organisasi. Itu yang saya tahu Pak Yongki. Lalu juga saya harus menyampaikan di sini bahwa beliau Pak Ahmad Tirto Sudiro itu berperan penting di dalam meluruskan, membetulkan perizinan kepariwisataan yang dimiliki oleh orang-orang Indonesia sendiri. Oke. Terima kasih, Pak. Jadi pada saat itu memang sudah terjadi kolaborasi yang baik antara pemerintah dan pelaku pariwisata, dalam hal ini swasta. Itu betul, Pak. Itu betul. Oke. Which is belakangan ini mungkin kolaborasi ini tengah didengungkan kembali
Artinya kolaborasi ini pernah hilang di dunia pariwisata kita. Betul, Pak. Oke. Pernah hilang, malah organisasi tidak lagi dimanfaatkan untuk membenahi, untuk mencerdaskan anak bangsa, tetapi mulai berpikir diapakan organisasi untuk kepentingan tertentu. Oke. Ya. Oke, baik. Menarik sekali cerita mengenai Pak Ahmad Tirto Sudiro. Berikutnya mungkin yang cukup berjasa untuk pariwisata kita, saya kenal, saya pernah mendapatkan lecture dari beliau, Bapak Yop Ave, Direktur Jenderal Pariwisata 1982-1988. Silakan ceritanya Pak Paul. Pak Yop Ave memang pantas disebut sebagai seorang yang sangat berjasa untuk pembangunan kepariwisataan Indonesia. Beliau memulai karirnya sebagai seorang diplomat. Beliau adalah kepala rumah tangga kepresidenan. Beliau juga dirjen hubungan luar negeri pada waktu itu. Sehingga tahun 1982 ketika beliau dilantik menjadi dirjen pariwisata, beliau merangkap dua jabatan ini, Pak. Jabatan pertama adalah Direktur Jenderal Hubungan Luar Negeri di Departemen Luar Negeri dan Direktur Jenderal Pariwisata. Beliau hadir di Bangkok pada waktu Patamar, juga pada waktu konferensi Pata di sana. Beliau berpidato bahwa kaki saya ini ada dua. Satu kaki saya berdiri di Kementerian Luar Negeri, dan satu kaki saya berdiri untuk pembangunan pariwisata di Direktur Jenderal Pariwisata. Beliau banyak sekali memiliki ide-ide yang walaupun tentu saja kita sebagai pelaku lebih tahu apa yang kita lakukan, tapi beliau selalu punya ide bagus untuk dicerna dan dilaksanakan. Yang sangat menonjol adalah beliau selalu hadir di setiap pertemuan kepariwisataan di luar negeri dan dalam negeri, Pak. ATF, PATA, ATF itu untuk menyelenggarakan travel market, ATF, ASEAN Travel Forum atau ASEAN Travel Exchange. Itu terjadi di setiap negara ASEAN setiap tahun. Di dalam negeri juga kebagian. Patamar, beliau hadir. Apa yang beliau lakukan? Beliau mingle bersama para seller. Beliau berbicara dari booth ke booth. Kalau kebetulan ada kosong, beliau datang dan ngobrol. Bagaimana? Apa yang dijual? Banyak tour operator yang datang. Tour operator datang tanya apa saja. Apa yang perlu kita tingkatkan? Itu selalu beliau berbicara. Saya selalu hadir di setiap kegiatan itu tahun 80, tahun 82 dan seterusnya sampai beliau menjadi menteri. Ya. Saya selalu ikuti kegiatan itu. Ya. Beliau memang cocok, Pak. Beliau seorang marketer, Pak. Ya. Beliau seorang tokoh yang tidak hanya duduk dan berbicara, tapi beliau bangun dan jalan. Ketika seorang MC, saya tidak sebut namanya, gugup gagap menangani sebuah acara besar di Bandung, ATF juga, beliau dengan caranya sendiri, beliau datang mengatakan, bagaimana kalau saya juga mau bantu Bapak sebagai MC. Lalu beliau memegang mic dan menjadikan acara sangat hidup. Mulai dari tengah itu sampai selesai. Beliau adalah MC-nya sebuah kegiatan kepariwisataan nasional dan internasional. Oke. Itu, Pak. Baik, pada era itu di tahun akhir-akhir 70-an, awal 80-an, pariwisata Indonesia khususnya yang bepergian ke luar negeri mulai marak. Biro perjalanan wisata mulai berjamuran, terutama yang pergi ke luar negeri. Seingat saya, Pak Yop lah yang dalam tanda kutip memaksakan BPW yang menjalankan paket wisata ke luar negeri juga mengharuskan mereka mendatangkan wisatawan dari luar negeri ke dalam negeri berbentuk inbound tour. Kira-kira bagaimana ceritanya, Pak? To be honest, Pak Yop Ave lebih mementingkan inbound tour. Pembenahan Biro Perjalanan Wisata.
pembenahan hotel, pembenahan atraksi wisata. Satu. Yang kedua, Biro Perjalanan harus menjual sebanyak-banyaknya destinasi yang ada di Indonesia. Menciptakan produk sebanyak-banyaknya, tidak hanya di satu daerahnya sendiri. Jogja tidak boleh hanya menjual Jogja saja. Jualah Jakarta, jualah Bandung, jualah Surabaya. Seperti itu. Jualah Semarang, Jawa Tengah, Bali. Jangan hanya menjual Bali, tapi jualah juga Jawa, jualah Kalimantan, jualah Toraja, dan jualah Nusa Tenggara, dan seterusnya. Jadi beliau selalu berpidato begitu. High seller, jualah sebanyak-banyaknya produk wisata di destinasimu. Oke. High buyer, kalau buyer ada data Pak, belilah sebanyak-banyaknya yang dapat Anda beli dari para seller. Dan yang ketiga Pak, hai para wartawan, pers, tulislah sebanyak-banyaknya tentang destinasi-destinasi nasional maupun di negara mana Anda ikut berpartisipasi. Itulah Pak Yob Afif, Pak. Oke. Lalu bagi travel bureau yang kebetulan, zaman beliau lah timbul travel bureau PMA. Beliau katakan, jualah sebanyak-banyaknya pariwisata Indonesia di negaramu, di negara asal wisata. Promosilah sebanyak-banyak. Jangan kau ambil lagi bagian yang dimiliki atau yang harus ditangani oleh biro perjalanan lokal. Kau punya duit lebih banyak karena kau ada di luar negeri. Kau modal asing. Kau jual sebanyak-banyaknya. Nah, apabila kalau pemerintah juga ikut beri kesempatan kepada biro perjalanan atau hotel dan atraksi yang lain milik Indonesia sendiri. Jangan lagi pedagang yang penanaman modal asing juga ikut-ikut situ ambil bagian promosi yang baku rebut atau saling berebut dengan biro perjalanan wisata lokal. Mereka tidak kebagian nantinya. Itulah Yob Afif menegaskan itu. Dan tidak ada yang tersinggung. Para pemodal yang dari luar negeri saja, ya malu dong kalau harus ikut promosi dengan travel bureau milik bangsa Indonesia sendiri yang modalnya lebih kecil daripada PMA. Ya. Buka booth sendiri toh. Harus bisa. Buka booth sendiri. Apalagi kalau misalnya penanam modal asing dari Jerman misalnya. Pada waktu ada kegiatan ITB Berlin, lalu numpang juga pemerintah Republik Indonesia. Lu bikin booth sendiri. Karena lu adalah orang Jerman yang mengambil kegiatan di Indonesia. Penanaman modal asing. Penanam modal asing. Yuk di sana. Jangan rebutan di sini lagi gitu loh. Di sini berikanlah kepada pengusaha-pengusaha lokal. Kecuali memang tidak ada pengusaha lokal lagi yang tidak mau. Itu Pak. Itu Jadi ya, itulah yang ditata oleh Pak Yob Afif sedemikian rupa sehingga pariwisata Indonesia di tahun 80-an khususnya inbound tour melesat sangat tinggi. Betul Pak. Tahun 80-an adalah buminya pariwisata Indonesia. Malaysia di belakang Pak. Singapura di belakang Pak, Thailand di belakang Pak. Tapi sekarang kita di belakang Pak. Gitu. Ada yang salah ya Pak ya? Oke, kita tidak bincang mengenai itu. Kita aja bisa ya. Ya, setelah era Pak Yob, saya dengar namanya Pak Andi Mapasameng yang juga sebagai Dirjen Pariwisata. Mungkin Pak bisa ceritakan apa yang telah dikerjakan Pak Andi Mapasameng untuk pariwisata Indonesia. Terima kasih Pak Yongki. Pak Andi Mapasameng lebih menitik beratkan pada segi administratif. Beliau dengan latar belakang seorang administrator, beliau membetulkan perizinan dan ketatanegaraan serta masalah intern Direktorat Jenderal Pariwisata sendiri. Beliau tidak banyak bertemu atau tidak setiap kali bertemu dengan pelaku-pelaku pariwisata. Beliau tidak banyak berkecimpung langsung turun ke lapangan seperti Pak Yob Afif. Mengunjungi Pak Tamart atau Pak ITB Berlin dan sebagainya untuk berbaur dengan para seller. Sehingga sejujurnya banyak pelaku-pelaku yang tidak terlalu dekat dengan Pak Andi Mapasameng. Ini dari kacamata saya, Pak. Ya. Mungkin saya salah,
Tetapi itu yang saya tahu. Orang tahu bahwa namanya Andi Mapasame adalah Direktur Jenderal Pariwisata pengganti Pak Yop. Tetapi beliau bukan Yop. Itu Ya. menurut saya, Pak. Tetapi dengan cara membetulkan masalah intern Direktorat Jenderal Pariwisata, pembetulan kepegawaian dan tata laksana perkantoran Direktorat Jenderal Pariwisata, beliau adalah tetap menjaga agar perjalanan ke pariwisata itu ke depan lebih baik atau paling tidak minimal bertahan seperti yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Itu menurut pendapat saya, Pak. Oke, jadi artinya di dalam internal baik, maka ke depan eksternal akan menjadi baik. Itu yang Betul, Pak. ditata oleh Pak Andi Mapasame. Betul, Pak. Betul. Oke, berikutnya Pak, ada satu lagi Dirjen Pariwisata yang dari dunia pendidikan, Pak Gede Ardike. Mungkin Pak ingin menceritakan mengenai Pak Gede Ardike. Pak Gede Ardike adalah sebagian fotokopi dari Pak Yop Afi. Beliau berbicara dengan sangat elegan. Beliau menata setiap ada pertemuan-pertemuan internasional, saya pernah hadir bersama beliau di Singapura dan juga di negara yang lain. Tetapi beliau lebih tampil sebagai pendidik. Dengan latar belakang seorang kampus, maka beliau datang untuk mendidik bagaimana kita berbicara, kita beraksi betul-betul sesuai dengan budaya kita, sehingga pariwisata kita langgeng ke depan. Beliau seorang penyelap untuk membuktikan bahwa betul-betul laut Indonesia memiliki harta yang luar biasa mahalnya dan kayanya. Maka beliau menyelam, lalu beliau begitu kembali ke kantor atau ada pertemuan-pertemuan nasional, beliau mengatakan, perusahaan-perusahaan dive, mari jual ini, jual itu, jual itu. Because I was there. Gitu loh, Pak. Saya sudah datang ke sana dan membuktikan, Bapak, betul-betul laut Indonesia memiliki kekayaan yang super hebat. Beliau adalah seorang marketer juga, tapi maaf, beliau bukan Yop Afi. Yop dengan gayanya, dengan mimiknya, dengan bahasa tubuhnya, itu yang luar biasa. Yop. Walaupun yang salah pun beliau katakan itu benar dan orang anggun. Saya pun termasuk yang anggun-anggun, itu benar. Baru kemudian sadar, itu salah. Tapi dia dapat menghipnotis semua orang, termasuk Perdana Menteri Tinsulanonda di Bangkok. Beliau datang, dipanggil perkenalkan setiap pimpinan kepariwisata dari setiap negara, lalu beliau satu-satunya yang datang. Semua orang datang hormat begitu saja, tapi beliau jalan lurus, tegak, belok kanan, baru tunduk setengah tiang. Dan semua ruangan yang dihadiri oleh hampir 2.000 orang bertepuk tangan dengan meriah, dan Perdana Menteri pun maju dan bersalaman dengan Pak Direktur Jenderal, Pak Dirjen Yop Afi. Yang lain tidak. Jadi dia bisa menghipnotis keadaan itu. Itu kelebihan dari Pak Yop. Nah, ini diambil juga peran ini, tetapi dari sisi yang lain, pendidikan. Pak Gede Ardike berbicara dengan pendidikan, dan memberikan semangat, motivasi terus kepada para pelaku pariwisata Indonesia. Saya merasakan itu, Pak. Pak Paul, kita sudah banyak bercerita dinamika dari Direktorat Jenderal Pariwisata yang kalau dirangkaikan, mereka saling mengisi satu dengan yang lainnya. Mereka saling berkesinambungan untuk pariwisata Indonesia. Berikutnya bagaimana kalau kita bincang mengenai pelaku pariwisata swastanya, Pak? Baik, Pak. The tour operator. Mungkin Pak akan bicara mengenai Pak Hasim Ning. Silakan, Pak. Bapak Dr. Hasim Ning adalah pendiri Pakto. Yang mana kita mengetahui bahwa Pakto itu berkembang sangat pesat sampai hari ini. Pak Hasim ini adalah seorang ekonom, seorang pelaku
ekonomi. Salah satu orang kepercayaan Bung Karno pada zamannya. Bapak Hasimning yang kelahiran Sumatera Barat yang saya tahu. Selainnya saya tidak tahu. Bahwa beliau mendirikan Pakto di luar daripada perkiraan orang Indonesia pada umumnya. Nitur didirikan oleh Belanda lalu diserahkan kepada Indonesia 100%. Laksanakan dan hidup. Muncul Natur, tadi saya sebut Natur. Ada juga perusahaan nasional, BUMN. Kemudian hidup, lalu berganti nama dan seterusnya. Pakto, ini dia. Beliau mendatangkan orang asing, Pak. Mempekerjakan orang asing yang betul-betul memahami bidang kepariwisataan dari sudut pandang travel bureau. Awal 70-an, ketika semua orang di Bali atau saya tahu juga di Jakarta, datang mencari turis itu nunggu di airport, Pak. Asal bule datang mencari bule itu, apakah bisa bekerja sama dengan, bisa dijemput, dan lalu kemudian diajak tur oleh travel bureau. Pakto tidak, Pak. Pakto datang itu sudah bawa nama Pakto. Turis-turis yang turun bawa nama Pakto. Nah, pelaku-pelaku lokal itu berpikir mencari tahu gimana caranya. Ternyata di balik itu ada orang asing. Ada orang Australia yang memang ahli di bidang itu. Yang bisa mengambil semua tour operator dari Australia bekerja sama dengan Pakto. Yang bisa pergi ke Jerman mencari tour operator di sana untuk bekerja sama dengan Pakto, Pak. Nah, ini yang tidak dikerjakan oleh orang lain atau sedikit dikerjakan oleh orang lain. Pak Hasimning adalah otak di balik itu. Kita melihat bahwa Bapak Hasimning juga pada tahun 1971 mendirikan ASITA, Asosiasi Travel Bureau dan Travel Agent di seluruh Indonesia. Beliau salah satu yang mendirikan. Itu, Pak. Oke, jadi artinya jasanya Pak Hasimning untuk pariwisata Indonesia dan juga untuk ASITA harus tetap dicatat dengan tinta emas. Saya setuju, Pak. Itu tidak bisa ditinggalkan begitu saja nama itu. Oke, mungkin kita sudah banyak berbincang. Satu lagi yang dari sisi pelaku pariwisata swasta, pengusaha, bagaimana dengan Ibu Endang Suska, Pak? Ya, terima kasih, Pak. Ibu Endang Suska adalah saudari dari Bapak Jenderal Ibnu Sutowo. Beliau adalah seorang yang pintar yang mendirikan Tunas Indonesia pada tahun 60-an. Persisnya saya tidak tahu. Tapi Ibu Endang dan Tunas Indonesia adalah salah satu perusahaan yang mendatangkan kapal pesiar. Selain itu, kalau Nitur bekerja sama dengan Holland American Cruise yang datang dari Belanda atau dari Eropa, dengan Ibu Suska mengambil kapal-kapal pesiar dari Amerika. Oke, jadi kira-kira memang Tunas Indonesia, Ibu Endang Suska juga yang memajukan pariwisata Indonesia, juga yang mendatangkan wisatawan kapal pesiar ke Indonesia. Dan beliau ikut mendirikan ASITA pada tahun 1971. Oke, jadi tokoh-tokoh tersebut tidak boleh kita lupakan. Tokoh-tokoh tersebut perlu kita acungkan jempol sebagai pahlawan pariwisata Indonesia. Betul sekali, Pak Yongki. Baik, masih banyak tokoh-tokoh pariwisata yang mungkin begitu panjang deretannya untuk memajukan pariwisata. Rasanya waktunya tidak cukup. Untuk episode selanjutnya, mari kita bercerita lebih dalam mengenai beberapa tokoh yang telah kita bincangkan tadi. Demikian perbincangan kita mengenai tokoh pariwisata. Kiranya mereka layak disebut sebagai pahlawan pariwisata Indonesia. Terima kasih Pak Paul Edmundus Taulo, Ketua Umum IINTOA, dan saya Yongki Adiasa sebagai host pamit undur diri. Salam
pariwisata Indonesia maju.